saya akan melanjutkan materi yaitu Basic Configuration. Ada apa saja sih materinya? Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP address server client, yang keenam basic remote access. Di sini saya akan ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Jadi hostname adalah identitas atau nama dalam komputer suatu jaringan. Nah, di sini misalnya Debian server nantinya akan digunakan dengan penamaan router Debian. Jadi Debian server ini hostname-nya adalah router Debian. Kemudian Ubuntu desktop nanti kita akan mengubahnya dengan nama klien Ubuntu. Dan untuk server kita akan merubahnya hostname-nya jadi server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Saya akan mengubahnya dengan nama server 2 Ubuntu. Nah, teman-teman, misalkan jika ingin meremove suatu komputer atau jaringan, pastinya hostname-nya tidak boleh sama supaya tidak terjadi trouble. Nah, bagaimana cara mengganti hostname? Nah, di sini kita langsung saja untuk pergi ke VirtualBox. Saya sudah masuk di router Debian. Nah, di sini untuk ini tuh nama user kita, kemudian router Debian itu nama hostname-nya. Nah, di sini kita akan merubah hostname-nya menjadi router Debian. Sekarang kita akan masuk ke root dulu terlebih dahulu yaitu sudo kemudian kemudian ini kita ketik perintah hostname ctl set hostname tr Debian. Lalu enter, kemudian kita akan exit. Kemudian kita akan buka terminal. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Sudah berubah menjadi router Debian. Nah, sekarang kita juga akan mengubah pada server Debian kita. Masuk dulu ke root kemudian kita ketik perintah hostname ctl set hostname server 1 Debian. Enter. Kemudian kita ketik exit. Dan kita login ulang. Nah, ini sudah berhasil ya untuk mengganti hostname pada server 1 Debian.
Sekarang kita akan merubah yang lainnya juga. Yang lainnya juga Ubuntu server. Nah, di sini kita akan masuk ke router lebih dahulu. Kemudian ini lalu ketik yaitu hostname ctl set hostname server 2 Ubuntu. Lalu kita enter. Kemudian kita akan exit. Nah, ini sudah mengganti hostname pada server 2 Ubuntu. Sekarang kita akan mengubah juga pada klien Ubuntu. Oke, di sini kita masuk ke root dulu, sudo su cd. Kemudian kita ketik perintah hostname ctl set name client Ubuntu. Kemudian kita akan exit. Nah, ini sudah berubah menjadi klien Ubuntu yang tadinya VirtualBox. Lanjutkan ke materi yang kedua yaitu konfigurasi host. Host adalah mengeping antara IP dengan hostname, jadi apabila kita ping nama hostnya maka sama saja seperti kita ping IP-nya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi host. Di sini saya akan konfigurasi host pada router Debian terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah berada di root. Lalu di sini kita ketik perintah nano /etc/state. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah jika IP 127.0.0.1 itu localhost dan di bawahnya juga dimiliki oleh router Debian.com, router Debian. Nah, di sini saya akan merubahnya. Router Debian router terus kemudian kita ctrlx y enter. Sekarang kita akan coba ping nama hostnya yaitu ping
tr ya. Nah, ini sudah bisa ping ya teman-teman. Kemudian kita akan melanjutkan ke server 1 Debian. Kita login terlebih dahulu, kemudian kita ketik perintah nano /etc. Dan di sini router Debian kita ganti menjadi server satu Debian. Sebelah kanannya juga kita ganti dengan server 1 Debian. Kemudian kita ctrx y enter. Di sini kita ping server 1 Debian, lalu server 1. Nah, ini sudah berhasil mengganti host pada Debian server. Nah, kemudian kita juga akan mengubah host pada server 2 Ubuntu. Kita akan masuk ke root dulu. Kemudian kita ketik perintah nano /etc. Nah, di sini kita ganti menjadi server 2 Ubuntu. Ubuntu salsa.com. Kemudian kita spasi lagi, kita ganti server 2 Ubuntu. Server 2 Ubuntu. Kemudian kita ctrx y enter. Kita akan coba ping server 2 Ubuntu. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita juga akan mengubah host pada klien Ubuntu-nya. Nah, kita akan masuk ke root dulu. Lalu ini kita ketik perintah nano /etc/ Nah, di sini kita ubah menjadi klien Ubuntu. Ubuntu salsa dan spasi klien Ubuntu. Kemudian kita ctrlx y enter. Kemudian kita ping klien Ubuntu.
Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita CTRL-C. Yang ketiga yaitu mendefinisikan IP address topologi. Sekarang saya sudah membuka topologinya. Nah, di sini untuk IP 192.168.75.1 itu adalah IP milik host OS. Supaya dia bisa terhubung ke router Debian, nah itu kita ambil di control panel. Sekarang kita bisa buka di control panel. Tiles. Nah, di sini IP-nya 192.168.75.1. Nah, kemudian untuk IP 192.168.75.15 ini adalah IP milik router Debian supaya bisa terhubung ke host OS. Nah, kemudian untuk IP 10.10.10.10.1 itu adalah IP router Debian supaya bisa terhubung ke internal network, bisa terhubung ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, ini untuk IP 10.10.10.5 adalah IP milik server 1 Debian supaya terhubung ke router Debian. Lalu 10.10.10.10.6 adalah milik IP milik server 2 Ubuntu supaya bisa terhubung ke router Debian. Lalu selanjutnya 172.16.1.1 adalah IP milik router Debian supaya bisa terhubung ke klien Ubuntu. Dan ini IP 172.16.1.5 adalah IP milik klien Ubuntu supaya bisa terhubung ke router Debian. Dan di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router Debian. Sekarang kita masuk ke router Debian terlebih dahulu. Kemudian kita akan IP A. Nah, bisa diperhatikan ada 4 adapter. Yang pertama yaitu LO. LO, di mana IP pada LO ini dimiliki oleh semua server. Lalu kemudian ini adapter InPost 3 itu milik router Debian. Lalu untuk adapter InPost 8 nantinya digunakan supaya bisa terhubung ke internal network. Dan untuk InPost 9 kita akan gunakan supaya bisa terhubung ke klien Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja ketik perintah nano/etc/network/address. Kemudian enter. Dan lalu di sini diisi IP-nya. Nah, ini diganti utuh InPost 3.
Kemudian ketua 92.168.75.15. Kemudian net max-nya 255 dipasang. Kemudian kata Y 92.168.75.1. Kemudian auto ENS S8 iPace kemudian S10.1 kemudian net max 0. Kemudian auto pos 9 iPace 9 INS 172.16.1. Kemudian net max 55 kemudian LX Primary auto iPace NS INX 192.168.5.15. Kemudian net max-nya 255 0. Kemudian kata Y 92.168.75.1. Selanjutnya auto and host 8 iPace ini and 8 10.10.1 net
and pas 9 innet 172.16.1.1. Dia net mask 95 255. Kemudian CTRLX Y enter. Kemudian kita akan ketik lagi SYS sistem CTL res. Kemudian kita IP. Nah, ini sudah muncul semua ya. Kita sudah konfigurasi IP address pada router Debian. Sekarang kita akan konfigurasi IP address pada server 1, dan server 2 Ubuntu. Sekarang kita mulai yang konfigurasi IP address pada Debian server 1. Kita sudah berada di root, kemudian kita ketik nano/etc network interfaces. Kemudian kita akan ketik IP-nya. The primary network interfaces auto and pas S3 Apache and pas S3 stage 10 titik. Kemudian netmask gateway titik 1. Kemudian CTRLX Y enter. SYS sistem CTL res net. Dan IP-A. Nah, ini IP-nya sudah tersimpan menjadi 10.10.10.10.5. Lalu kita akan coba ping 10. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya teman-teman. Kemudian CTRL-C.
sudah berhasil ya. Kita akan kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address pada klien Ubuntu. Nah, di sini kita klik link atas, dan kita lewat, kemudian pilih wireless setting. Lalu kita pilih tanda ini, pilih IPv4, kita pilih manual, dan untuk addressnya yaitu 172.16.1.5. Net max-nya adalah 255.0. Gateway-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita apply. Kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan lagi. Kita perlu Nah, ini sudah ya. Sekarang kita akan mencoba untuk merevamp dari HOS ke router Debian. Saya akan menjelaskan konsep dari merevamp kembali ke topologi. Akses ini jadi misalnya kita itu berada di Surabaya dan kita memiliki data center, yaitu anggap saja RTR. Dan semua server ini data kita. Lalu kita memiliki pekerjaan di luar kota. Nah, saat kita berada di luar kota melihat data center tersebut, nah kita akan melihat data center tersebut itu kita tidak perlu pulang ke Surabaya. Karena itu akan membuang waktu. Jadi kita hanya perlu meremove dari jauh. Nah, untuk meremove ke HOS ke Debian server itu kita bisa menggunakan beberapa software, tetapi sekarang kita akan menggunakan routing. Di sini kita akan coba mendownload routingnya. Ini saya menggunakan, lalu kita pilih download. Kemudian kita pilih yang 64 bit. Nanti akan otomatis terdapat, tapi karena saya sudah memiliki putih, di sini saya tidak pernah mendownloadnya lagi. Di sini saya akan ke command prompt. Kemudian ini kita ping 192.168.75.15. Nah, di sini sudah berhasil terhubung. Apabila teman-teman tidak bisa terhubung, teman-teman bisa mematikan Defender. Nah, saya sudah ada di putih. Nah, di sini kita memasukkan IP-nya yaitu 192.168.75.15. Portnya yaitu D2, kita akan open. Kita akan login. Sini saya sudah berada di putih, saya akan login. Nah, ini sudah
sudah berhasil untuk menerima footer Debian. Pada petik ini kita bisa melakukan copy paste, jadi bisa mempermudah kita. Oke, mungkin cukup sampai sini saja untuk video kali ini. Lanjut video selanjutnya.